Cara perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan juga vegetatif. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penjelasan dari Miss dan juga Misternya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Nah, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif. Masih ingat kan generatifnya? Nah, generatif itu kan perkembangbiakan secara kawin. Nah, yang kita Mister bahas adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu berarti tak kawin. Nah, tapi perkembangbiakan vegetatif itu ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang alami itu berarti dari pohonnya sendiri. Nah, kita sebutkan yuk macam-macam dari perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama ada spora, yang kedua akar tinggal, yang ketiga tunas. Aslinya tunas itu ada dua ya, tunas di batang dan tunas adventifnya. Terus ada umbi lapis, ada umbi batang, umbi akar, dan terakhir geragi. Nah, misalkan bahas satu persatu. Yang pertama adalah spora. Spora itu adalah inti sel. Letaknya di mana sih spora itu? Spora itu letaknya di sporanium atau kotak spora. Biasanya pohon apa ya? Pohon paku. Atau pohon paku enggak? Pohon paku itu pohon zaman purba. Nah, biasanya itu contoh lain dari pohon paku adalah pohon suplir. Pohonnya daunnya kecil-kecil banget. Nah, selanjutnya letaknya di mana sih kotak spora itu? Biasanya di belakang daun yang bentuknya tonjolan-tonjolan warnanya coklat. Selanjutnya yang kedua adalah akar tinggal atau rizoma. Siapa yang pernah minum minuman jahe? Nah, biasanya kalau rizoma itu akar tinggal biasanya berbentuk kurkuma. Seperti apa saja? Seperti jahe, kencur, temulawak, temugiri, ada temu kunci, dan lain sebagainya. Dia itu kalau ditanam adalah buah jahenya ditanam di tanah, kemudian akan menumbuh. Itu namanya akar tinggal. Yang ketiga adalah tunas. Tunas itu ada dua, tunas batang dan tunas daun. Tunas batang itu yaitu tumbuh dari batangnya sendiri. Contohnya seperti pohon pisang, bambu, tebu. Pohon pisang tahu kan? Dia kan di sekelilingnya, dia tumbuh anakan. Itu namanya tunas batang. Terus yang kedua adalah tunas adventif. Itu biasanya terjadi di mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Itu pohon cocor bebek. Nah, cocor bebek itu kan punya daun. Daunnya itu dia kalau ditaruh di tanah akan menumbuh tunas kecil. Namanya tunas adventif. Selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis artinya berlapis-lapis. Contohnya ada yang tahu nggak? Kalau kita masak biasanya apa? Buat bumbu tambahan. Oh iya, bawang merah. Bawang merah itu kalau kita belah jadi dua, dia akan berlapis-lapis. Selain dari bawang merah apa? Bawang bombay. Nah, itu termasuk di dalamnya. Bawang bombay jika kita belah jadi dua akan menemukan berlapis-lapis atau berbuku-buku. Selanjutnya adalah umbi batang. Kita bahas selanjutnya yang ke-6, umbi batang. Itu bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti apa? Seperti kentang, singkong. Terus ada lagi ubi jalar. Ubi jalar enggak? Yang biasanya di dalam tanah ini. Kalau orang Jawa bilangnya ulung, pohon ulung. Terus di dalam tanah tumbuh ubi yang buat keripik warnanya ungu biasanya. Terus kalau kentang, yang kentang itu yang ditanam kentangnya, ya kentangnya. Kalau pohon singkong yang ditanam ya batangnya. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar itu akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan. Pernah nyayur sop yang warnanya oranye? Apa itu? Wortel. Wortel itu termasuk dari umbi akar. Terus lagi lobak. Lobak itu warnanya putih, mirip seperti
seperti tanaman wortel. Itu termasuk juga dari umbi akar. Selanjutnya geragi atau stolon. Jadi batangnya berluas, Nah, dia tapi di permukaan apa? Di permukaan tanah. Nah, lanjutnya adalah geragi atau stolon. Batang berluas yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, contohnya tumbuhannya bergeragi apa? Kayak stroberi, rumput teki. Nah, itu termasuk bagian dari Selanjutnya, kita akan membahas contoh dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Di sini contoh pertama adalah mencongkok. Mencongkok berarti membuat akar baru dari batang. Nah, batangnya biasanya adalah batang yang berkambium. Ada syaratnya ketika kita akan mencongkok tumbuhan. Yang pertama adalah tumbuhannya itu tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda. Batangnya pun harus batangnya yang lurus. Selain itu, kulitnya pun juga harus kulit yang berwarna coklat dan mulus seperti itu. Nah, mencongkok ini ada beberapa tumbuhan yang dapat kita terapkan seperti mangga, belimbing, dan juga ada pohon dan ada bunga melati juga bisa, bunga soka juga bisa, seperti itu. Nah, yang kedua ada stek. Stek ini berarti menanamkan salah satu dari bagian tumbuhan. Di sini stek ada stek batang yang contohnya adalah ketela pohon atau biasa disebut juga singkong. Yang kedua adalah stek daun yang biasanya bisa diterapkan pada cocor bebek. Yang ketiga adalah stek akar yang bisa diterapkan pada tumbuhan sukun. Nah, yang ketiga ada menyambung. Menyambung adalah menyambungkan bagian bawah dan bagian atas pada tumbuhan untuk menghasilkan induk yang lebih kuat atau menghasilkan tumbuhan yang lebih kuat. Nah, menyambung ini dapat diterapkan pada tumbuhan mangga dan juga durian. Yang keempat adalah merunduk. Merunduk berarti membengkokkan ranting dari suatu tumbuhan untuk dibenamkan ke dalam tanah. Nah, salah satu tumbuhan yang dapat diterapkan dari merunduk ini adalah arbe. Nah, selain arbe ternyata juga ada lagi, ada stroberi dan juga ada melati dan tebu. Yang terakhir adalah okulasi atau menempel. Okulasi ini berarti menempelkan tunas muda pada bagian ranting atau batang dari tanaman tanaman induk. Contohnya, ketika kita menanam pohon jeruk, rambutan, dan durian. Apalagi contohnya bisa kalian cari atau kalian temukan di buku yang lain. Nah, apa sih tujuannya okulasi ini? Tujuannya adalah untuk mendapatkan tanaman baru yang berbeda dari tanaman induknya. Seperti itu. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.